Ini ada RAPBN untuk bulan depan. Oh ya, baik, terima kasih. Farin, coba tolong kamu ajukan kepada Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pembangunan, dan BUMN untuk mengubah perincian keuangan dan menaikkan 10% dari jumlah anggaran yang telah ditentukan seperti yang dulu telah kita diskusikan. Lalu jangan lupa beritahu kepada mereka agar perincian tersebut jangan sampai terlihat mencurigakan. Pak, bukankah itu tindakan korupsi? Kamu mencurigai brand luar negeri kan? Saya tahu bahwa itu harganya selangit. Apakah gaji kamu cukup untuk membeli semua itu? Bagaimana jika kalau kamu mengikuti perintah saya, kamu akan mendapatkan 1% dari apa yang saya dapat? Wah, asik nih bisa punya banyak barang brand luar negeri. Ada Chanel, Louis Vuitton, Prada. Hah, asik banget. Bagaimana? Apakah kamu menyetujui tawaran saya itu? Saya setuju, Pak. Saya akan segera memberitahu para menteri yang terlibat dalam proyek ini. Permisi, Pak. Sebentar lagi tahun ke-12 saya memerintah negara ini. Ternyata rakyat Indonesia sangat mudah untuk dibodohi. Dan sebaiknya saya melanjutkan langkah saya untuk tetap menjadi presiden sampai saya mati. Lagi pula, para anggota DPR itu juga sangat mudah untuk disuap dengan sejumlah uang untuk mencuntuhi penggantian undang-undang. Seperti kok. Pak, Ketua Kemenpora menyuruh saya untuk memberitahu Bapak bahwa proyek pembangunan di Wisma Atlet di Papua itu telah jatuh ke tangan Bapak. Bagus. Lalu bagaimana dengan material-material yang disuplai ke proyek tersebut? Ya oke, terima kasih. Jangan lupa sampaikan ini kepada Ketua Menporanya ya. Baik, Pak. Saya akan sampaikan. Ya, terima kasih. Aduh, ini kok banyak banget sih korupsi. Ini udah dari pengusaha, presiden juga. Kayaknya presidennya nggak cocok deh. Harus diturunin nih presiden. Aduh. Iya, Winnie benar sekali. Iya. Ini Andi Marangnya sudah memakai jaket tahanan. Hari ini saya memulai penahanan oleh KPK sesuai dengan ketentuan KPK. Saya menerima ini sebagai sebuah proses untuk mempercepat penuntasan kasus ini. Harapan saya bahwa segera bisa digelar peradilan yang adil, sehingga kemudian kebenaran bisa diterungkap, yang salah, yang tidak salah. Abang siap membongkar semuanya, Bang, Ya, makasih. Aduh, ini sembako naik semuanya. Sembako naik, BBM naik. Kan harga kos gue harus naik juga. Gimana nih uang dikorupsi siapa sih? Negara kah ini korupsi? Gimana nih anak-anak kos gue? Pasti pada kabur semuanya. Pemirsa, saat ini sedang berada dengan Presiden Indonesia, Bapak Sifan Gunawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang maraknya kasus korupsi yang terungkap di kalangan pengusaha besar sampai ke dalam kabinet Bapak. Ya, kalau menurut saya sendiri, saya kecewa karena saya memilih kabinet saya dalam proses yang lama dan jangka waktu yang lama pula.
Namun akan tetapi mereka melupakan kepentingan rakyat sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri sehingga mereka melakukan tindak korupsi tersebut. Begini Pak, saat ini banyak rakyat yang beranggapan bahwa Bapak terlibat kasus korupsi juga. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Maksud Anda apa? Itu tuh Pak, Bapak tenang dulu Pak. Sial, gila banget sih tuh orang. Nyebelin. Kalau itu cuma rumor doang, ngapain sampai kayak gitu? Tuh serius banget sampai di PHK orang gara-gara rumor gak jelas. Curiga pasti bener nih. Gimana gue mau hidup sekarang? Mending gue baring HP gue. Ayo, Ri, ada di dalam nggak? Iya, masuk aja. Tumben Kak, pulangnya cepet Kak. Aduh, PHK nih. Hah? Sumpah di PHK. Kenapa? Iya beneran di PHK. Tau gak sih rumor korupsi itu? Iya. Tadi kan ditanyain kan. Terus dia marah-marah. Habis itu kayak dia langsung lapor ke bos. Terus kakak dipanggil. Langsung dibilang kamu beresin barang-barang, kamu gak usah kerja lagi. Maunya apa sih? Presiden macam apa sih kayak gitu? Makin lama makin aneh aja sih. Ih, kok ada yang jelek-jelekin Presiden Stephen sih? Gak bener nih. Gue harus laporin ke Presiden Stephen. Ini sih Pak, saya menemukan ada yang Bapak di media sosial. Coba sini saya lihat. Wah, ini sih yang wartawan kemarin itu. Klarin, panggilkan Pas Pampres sekarang. Baik Pak. Permisi Pak. Ya, silakan. Pak, apakah Bapak memanggil kami? Ya saya mencari kalian. Saya punya tugas buat kalian. Dalam 5 menit kalian harus mencarikan info tentang wartawan Yuri tersebut dan kasih tahu kepada saya. Silakan. Siap, laksanakan. Ya, silakan. Ini Pak, datanya. Dan kami juga melaporkan bahwa wartawan Yuri ternyata wartawan biasa yang tinggal di kosan Karawaci, Pak. Bentar ya. Saya nggak mau tahu. Kamu temukan dia, bawa dia, musnahkan dia. Siapa? Siapa? Bapak Ibu ini siapa ya? Anda tidak perlu tahu. Anda harus ikut dengan kami. Loh, kenapa saya harus ikut dengan kalian? Saya ada urusan apa? Anda tidak punya urusan dengan kami, tapi kami punya urusan dengan Anda. Jadi saya tuh mau lapor Pak. Tadi di kosan saya itu ada tamu datang. Kayak bukan warga sini loh Pak. Jadi saya cuma lihat itu pakai baju tentara gitu loh Pak. Terus mereka ngapain ada di sini? Saya juga kurang tahu. Setahu saya tuh dari kabar-kabar anak kos itu tuh katanya tuh kayak ada urusan sama presiden loh Pak. Kayak urusannya tuh kayak nggak salah tuh kayak wawancara loh Pak. Wawancara presiden terus dia kayak menyindir-nyindir tentang korupsi loh. Wah, kalau gitu saya harus lapor segera nih Bu. Sebentar ya, saya ambil data saya dulu. Nama ibu kos komplek di seberang saya. Tanggal 27 Maret 2011. Ya udah Bu, nanti saya laporin lagi ya Bu ke rumah Ibu. Makasih ya Bu. Bapak, saya mau lapor lagi Pak. Jadi anak kos saya hilang lagi Pak. Satu persatu hilang, sisanya cuma tinggal dikit Pak.
Apa karena tentara-tentara itu lagi? Iya Pak, jadi tuh kayaknya tuh mereka itu diculik sama tentara-tentara tuh disuruh sama presiden, soalnya presidennya itu takut kalau kasus-kasus korupsinya tuh kebongkar sama anak-anak kami, makanya mereka tuh ditahan Pak gitu, makanya pada hilang. Kalau gitu, kita harus memperjuangkan hak kita. Kita harus tempel poster-poster di rumah-rumah kita biar orang-orang pada tahu kalau kita punya hak. Jadi presidennya bisa tumbang. Ayo. Turunkan presiden, turunkan presiden, turunkan presiden, sampah presiden, sampah masyarakat, sampah masyarakat. Pak, sinar ini mundur sana. Pak, panggil pas pampres sekarang. Ada apa, Pak? Kau masih nanya sama saya? Kamu lihat di depan sana baik demonstran. Saya mau kalian musnahkan mereka semua. Siapa Pak? Kami laksanakan. Kalian tahu nggak sih berita-berita terkini? Iya, yang Presiden Stephen itu turun kan? Iya bener, aduh saya seneng banget deh. Udah Presiden Stephen yang kemarin itu udah harga sembako semuanya naik, anak-anak kos juga pada kabur. Tapi kalau Presiden Stephen turun, berarti yang naik Bapak Leo ya? Apakah ia bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik? Iya, emangnya bisa. Ya semoga bisa lah ya, kalau enggak ya kita demo lagi. Selamat pagi rakyatku. Pada hari ini saya ingin mengumumkan kalau setiap sidang DPR harus ditayangkan di televisi. Hal ini dilakukan supaya transparansi dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Wah, bener nih presiden baru nepatin janji. Ini DPR apa coba? Tidur di rapat. Bisa-bisa aja. Misi, Pak. Ya, silakan masuk. Ada titipan, ada amplop dari BND Engineering. Dari mana? BND Engineering. Bawa balik. Saya tidak mau menerimanya. Kasih tahu kepada pemiliknya kalau saya tidak mau menerima sogokan apapun. Baik, Pak. Itu bukannya Presiden Leo? Iya, itu Presiden Leo. Ayo. Begini Pak, menurut saran kami lebih baik lapangan ini dijadikan seperti lahan parkir yang baru karena di sini kurang ada lahan parkir yang cukup untuk mahasiswa-mahasiswa Pak. Terus juga dibangun kayak lapangan baru selain lapangan voli sama lapangan futsal dan basket. Jadi mungkin lapangan buat badminton seperti itu dan olahraga-olahraga lainnya agar mahasiswa bisa terjaga kesehatannya. Makasih Pak.